Halo? Iya, iya, iya. Hola Moviers, apa kabar? Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Tall Girl. Film yang bergenre komedi romantis, berdurasi kurang lebih 1 jam 45 menit. Come on, mari kita mulai reviewnya dan ditunggu kesimpulannya di akhir review ini. Jodie adalah gadis SMU yang tomboy, yang berusia 16 tahun dan sangat tinggi. Tingginya hampir 2 meter. Untuk ukuran seorang gadis, itu wow. Hal ini membuat dirinya minder dan susah mencari pacar. Padahal, Jodie cantik dan cerdas. Jodie selalu dibully di sekolah dengan sebutan gedung pencakar langit lah, tiang listrik lah, dan sebagainya. Jodie mempunyai sahabat yang bernama Farida, gadis yang penuh dengan kepercayaan diri dan menyukai sekali hal-hal yang berhubungan dengan fashion. Farida juga yang sering membela sahabatnya itu di saat Jodie sedang dibully. Scene berganti di rumah Jodie. Ayah Jodie sering khawatir tentang kesehatan Jodie yang mempunyai tinggi yang over. Beliau takut kalau nanti Jodie kenapa-kenapa dengan pertumbuhan badannya. Dan juga beliau khawatir karena Jodie sekarang menjadi seorang penyendiri. Sementara itu, di kamar kakak Jodie yang populer dan seksi yang bernama Harper sedang menyiapkan dirinya untuk mengikuti kontes kecantikan regional. Jodie juga mempunyai teman laki-laki yang sudah dia kenal dari kecil, bernama Jack. Jack mempunyai ciri khas yang unik, karena dia selalu membawa box kayu untuk buku-buku pelajarannya. Bukannya tas, layaknya seperti pelajar lainnya. Secara terang-terangan, Jack suka dengan Jodie. Tapi apa daya, cinta bertepuk sebelah tangan. Karena Jodie sudah menganggap Jack sebagai teman sahabat dari kecil, dan juga karena Jack bertubuh pendek. Sedangkan Jodie menyukai kriteria laki-laki yang harus tinggi. Ya, seperti Stick, seorang murid pendatang baru dari pertukaran pelajar yang tinggi dan tampan. Hampir semua gadis di SMU itu mencoba mendapatkan hati Stick. Termasuk Kimi, cewek populer di SMU itu, dan selalu suka membuli Jodie dari kecil. Jimmy dengan cepat langsung tebar pesona kepada Stick. Saat pulang sekolah, Jack kaget mendapatkan Stick berada di mobil mamanya. Ternyata selama menjadi murid pertukaran pelajar, Stick akan tinggal bersama di rumah Jack. Setibanya di rumah Jodie yang jarang curhat ke kakaknya, akhirnya meminta nasihat dan bantuan Harper. Bagaimana untuk mendapatkan perhatian dan cinta laki-laki? Ya, Jodie jatuh hati kepada Stick. Harper lalu memulai rencana mempermak Jodie untuk menjadi lebih cantik dan feminim. Mulailah mengajarkan make up, memilih baju wanita yang feminim, ke salon, perawatan, dan sebagainya. Handphone Jodie berdering. Stick menelpon Jodie. Jantung Jodie berdebar kencang. Betapa senangnya Jodie. Tapi ternyata Jodie dikerjain oleh Kimi dan temannya yang berpura-pura menelpon sebagai Stick. Kimi memperjelas bahwa nggak mungkin Stick akan mau sama Jodie, karena Jodie hanyalah gadis yang super tinggi dan tidak cantik. Kimi juga mempertegas bahwa Stick dan dia sudah berpacaran. Jodie pun down dan semakin minder. Farida berusaha untuk tetap menyemangati Jodie, tapi Jodie tidak mempedulikan Farida. Jodie berusaha untuk menghindar dari Kimi, dan tanpa sengaja dia memasuki ruangan musik.
dan Stick sedang sendirian bermain piano di sana. Jody dan Stick ternyata menyukai piano dan drama musikal. Mereka mempunyai interest, hobi, dan banyak kesamaan. Pada malam harinya, Jody menerima telepon dari Stick lagi. Dan kali ini Jody marah ke penelpon tersebut, supaya jangan pura-pura menjadi Stick hanya untuk mengeprank dirinya. Tapi kali ini yang nelpon beneran Stick. Stick mengajak Jody untuk menonton film musikal bersama di rumahnya, yakni rumah Jack juga. Saat Jack mengetahui kalau Jody datang dan udah janjian dengan Stick untuk menonton bersama, Jack kaget dan berusaha untuk mengganggu kebersamaan mereka. Stick menemani Jody pulang. Ada momen spesial pada saat itu, yaitu Stick mencium Jody. Jody begitu senang, tapi juga tahu diri bahwa Stick masih pacar Kimmy. Stick juga bercerita kepada Jack bahwa dirinya merasa bersalah mencium Jody, tapi merasa nyaman dengan Jody, padahal dirinya sudah mempunyai pacar. Mendengar hal itu, muncul perasaan iri bercampur cemburu di dalam perasaan Jack. Tapi ya, mau dibilang apa? Mau nggak mau, Jack harus mulai belajar ikhlas bahwa gadis dambaannya ternyata mulai bisa memikat hati Stick. Tapi Jack selalu berusaha untuk mengingatkan Stick bahwa Stick memiliki Kimmy sebagai pacarnya, gadis populer di SNU. Jadi, lebih baik fokus ke Kimmy saja. Scene lalu berganti di kantin sekolah. Farida menyukai penampilan baru Jody yang mulai agak feminim. Jody terlihat cantik dengan penampilan feminimnya tersebut. Di saat itu, Stick berjalan melewati Jody dengan ekspresi muka yang dingin, seolah nothing happened semalam. Stick lalu duduk berkumpul dengan Kimmy dan teman-temannya, dan Stick mengajak Jack untuk bergabung. Penampilan Jody yang feminin dengan rambutnya yang dibiarkan terurai mulai menarik perhatian salah satu teman di gengnya Kimmy. Dan temannya itu mengajak Jody untuk kencan bersama Kimmy dan Jack. Jody awalnya tidak tertarik dengan ajakan tersebut. Tapi karena akan pergi bersama Stick juga, akhirnya Jody setuju menerima ajakan itu. Mereka kencan berpasang-pasangan. Stick dengan Kimmy, Jack dengan pasangannya, begitu juga Jody dengan teman Kimmy. Tapi kencan ini terasa canggung dan awkward, sehingga Jody memutuskan untuk pulang. Stick mengajak Jody bertemu di ruang musik dan memberitahukan ke Jody bahwa dirinya merasa nyaman dengan Jody dan memutuskan akan mengakhiri hubungannya dengan Kimmy. Jody begitu senang. Dia pun memberitahu ke Harper kakaknya dan bahkan ke orang tuanya bahwa pada saat kontes kecantikan kakaknya nanti, Jody akan datang bersama Stick. Tapi Stick yang ditunggu-tunggu tidaklah muncul. Jody lalu menyusul ke rumah Jack yang sedang mengadakan party dan mencari Stick di sana. Jody kecewa dan sedih. Ternyata Stick belum bisa memutuskan Kimmy karena Stick masih suka menjadi orang populer di sekolah. Keesokan harinya, Jack diam-diam masuk ke kamar Jody sembari membawa sebuah kado. Jody kaget dan terbangun. Lalu Jody menanyakan luka memar di mata Jack. Jack menjelaskan bahwa dia terjatuh saat pesta kemarin. Dan juga karena rumahnya menjadi berantakan, dia dihukum untuk tidak bisa ikut ke pesta prom tahunan. Sore harinya, Jody menerima sebuah video yang berisi alasan sebenarnya kenapa mata Jack memar.
Ternyata Jack berkelahi dengan Stick dan temannya. Jack membela Jody karena Stick membual di hadapan semua orang tentang bagaimana Jody mengemis-ngemis cintanya. Jack juga membela Jody bahwa Jody adalah gadis yang terbaik dan terpintar yang pernah dia temui. Jody pun terharu. Pesta prom tahunan pun tiba. Semua murid menikmati pesta tersebut. Dan Jody pun datang dengan penampilan yang tomboy, tapi feminin di saat bersamaan. Jody mengumumkan sesuatu, bahwa dari semua hinaan yang dia terima selama ini, Jody tidak apa-apa. Malah sekarang dia begitu bangga menjadi gadis yang sangat tinggi. Stick terpesona dengan penampilan Jody, dan dia memohon maaf serta memberitahu ke Jody bahwa kali ini dirinya sudah benaran putus dengan Kimi. Dan Stick berharap Jody bisa memaafkan dirinya dan menjadi kekasihnya. Tapi hati Jody sudah terpikat oleh seseorang yang lebih pendek dari dirinya, yaitu Jack. Masih ingat tuh unikan Jack yang selalu membawa box kayu ke sekolah? Ternyata box kayu itu disiapkan oleh Jack karena suatu hari nanti dia tahu akan diperlukan box kayu itu untuk mencium Jody. Kesimpulan gua ya tentang film ini, yang pertama, ya tipikal film santai lah tentang cinta remaja SMU. Ya, what do we expect? Yang pada akhirnya cowok yang pemalu, atau cowok yang dari kecil sudah cinta pada gadisnya, atau cowok culun lah yang berhasil mendapatkan cinta ceweknya. Kesimpulan yang kedua, not bad sih film ini. Ya, setidaknya gue nonton nggak perlu gue cepetin. Jadi gue masih bisa enjoy nonton filmnya. Untuk angka di film ini, gue pribadi kasih nilai 5,5. Terima kasih ya udah menonton reviewnya. Mudah-mudahan suka. Jadi bisa di-share dan subscribe juga. Sampai jumpa.